di KUHP ini memang sudah sangat sering terjadi dalam banyak undang-undang lain. Pemerintah dan DPR bahas sendiri, dan kemudian terbukti di banyak kasus undang-undangnya tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Undang-undang tidak bermanfaat, merugikan masyarakat. Wow, kemudian dibatalkan oleh MK. Tergantung siapa yang punya kepentingan itu, sehingga kepentingan masyarakat nggak terwakili. Itu dalam banyak kasus terjadi. Pentingnya judicial scrutiny adalah sebenarnya dia fair actum. Jadi tidak diskresioner begitu ya? Ditahan atau nggak ditahan itu harus diuji secara tepat, secara layak, bukan subjektif dari penyidik. Jangan sedikit-sedikit langsung urutan aja kan, padahal kan overcrowding kan yang ada di sana. Jadi berarti belum merefleksikan konvensi internasional yang sudah menjadi undang-undang itu tadi. Standar yang harus dilaksanakan berdasar konvensi itu nggak dilaksanakan. Kembali lagi dalam RBA Talk, masih seputar tentang RUU KUHP yang sekarang ini sedang dibahas dengan maksud ya, dengan harapan ya, KUHP yang akan datang akan lebih baik melalui partisipasi ya, sebagaimana juga diharapkan oleh pembentuk undang-undang yang disebut dengan meaningful participation. Saya tertarik betul dengan istilah ya, dia menggunakan itu partisipasi yang sangat bermakna atau berarti. Tamu saya masih tetap ya Saudara Isnur ya, Ketua YLBHI yang sekarang sudah hampir 18 tahun ya untuk mengurusi orang miskin ya, orang yang terpinggirkan ya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, kekerasan masih terjadi ya dalam proses-proses. Nah, tinggal memang pertanyaannya, sebabnya itu apakah karena perilaku aparat ataukah karena memang undang-undangnya atau gabungan kedua-duanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak berbincang Saudara Isnur berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang disebut upaya paksa ya dalam hukum acara pidana. Bagaimana di dalam KUHP dan bagaimana draft yang sekarang ini dan bagaimana itu diharapkan ya supaya tidak terjadi lagi kekerasan dalam proses sebagaimana dikatakan. Yang saya tadinya pikir sudah nggak ada lagi ya. Mungkin kalau ada kekerasan verbal bukan lagi fisik, tapi ternyata masih ada fisik itu ya. Nah, bagaimana Saudara Isnur melihat rumusan ya upaya paksa yang terdiri dari penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan MK mengatakan termasuk juga penetapan sebagai tersangka kan gitu ya. Bagaimana Anda melihat di dalam RUU KUHP sekarang pengaturannya? Apakah sudah akan menjamin nanti tidak akan terjadi lagi sebagaimana fakta yang disampaikan tadi? Ada beberapa pasal yang misalnya mengadopsi larangan kekerasan, ada. Tapi pertanyaannya, bagaimana itu diawasi? Karena juga selama ini kekerasan nggak boleh. Di KUHP lama juga nggak boleh, Bang. Kekerasan itu nggak boleh. Tapi bagaimana itu diawasi dan berdampak pada perkara? Kalau dalam undang-undang tentang anti kekerasan ya, itu sering disebut anti kekerasan dalam bahasa Inggris International Convention Against Torture ya, treatment namanya ya, dan seterusnya. Cruel treatment. Ya, cruel dan ya perlakuan yang tidak baik gitu ya, yang sekarang telah menjadi Undang-Undang 5 tahun 98. Apa di dalam undang-undang itu nggak ada? Dan apakah tidak diadopsi? Karena itu disebutkan eksplisit kan di dalam draft ya. Termasuk dampaknya gini, segala proses penyidikan dan pembuktian yang didapat dari kekerasan, dia nggak bisa disidangkan. Nggak bisa dibawa ke persidangan. Nah, mekanisme pengujian bahwa di dalam undang-undang itu dikatakan dampaknya adalah bukti tersebut bukan bukti yang sah. Oh. Pengakuan, keterangan saksi. Jadi artinya keterangan-keterangan yang diperoleh secara memaksa kan gitu ya. Ya, itu dikatakan di situ tidak boleh dibawa ke pengadilan. Tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Semacam exclusionary rule dong kalau begitu. Dalam undang-undang anti kekerasan itu. Penyiksaan itu disebutkan begitu, anti penyiksaan itu. tapi direfleksikan nggak di dalam draft RUU sekarang? Tidak sepenuhnya, tapi ada yang misalnya apa? Ada penyidikan tidak bisa dan itu ada kekerasan. Itu ada di pasal di RKUHP-nya. Kekerasan ya. Tapi itu bagaimana pengujiannya?
pengujiannya lagi-lagi si orang nih yang merasa dikerasi. Nah, kalau begitu kan nggak ada bedanya dengan yang KUHP sekarang yang mengatakan bahwa saksi memberikan keterangan secara bebas, Iya, ya tanpa tekanan. Apa di mana bedanya kalau ada. begitu? Tidak ada jadi pengubahan kata-kata aja pada akhirnya secara prinsip gitu. Jadi sama sekali substansi yang ada di dalam undang-undang anti penyiksaan itu belum direfleksikan. Prosesnya kita lihat memang masih dibahas ya. Draft awal di DPR ada, terus tiba-tiba lihat di pemerintah dihapus. Ketika pembahasan 2 hari itu masih dihapus. Terus karena kita dapat secara diam-diam dibahas di 10-11 Juli dia ada lagi. Oh, jadi ada hilang muncul. Oh, ada begitu ya? Iya begitu. Makanya Dalam DIM-nya atau dalam DIM yang dibahas 2 hari itu. Makanya kan kita protes keras Bang, kenapa hanya dibahas pembahasan itu 2 hari? Itu. Nah sekarang sudah masuk tim sinkronisasi yang hanya mengutak-atik bahasa dan lain-lain. Sekarang tahapannya sudah sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu proses apa nih? Bisa dijelaskan? Proses penyelesaian kalimatisasi undang-undang yang selesai dibahas. Jadi dengan kata lain hanya typo dong kan begitu, bukan substansi lagi ya. Jadi ininya sudah tahap itu sekarang. Tahap itu sekarang Bang. Di DPR. Di DPR dan katanya target selesai hari ini, per tanggal hari ini. Oh iya? Sinkronisasi. Yang saya dengar itu Oktober katanya baru disepakati. Kita semua bisa melihat kemarin tanggal 9 penyerahan, 10-11 pembahasan. Padahal DIM-nya dari pemerintah itu kan ratusan kan? 900-an atau berapa gitu ya? Atau ribuan jangan-jangan ya? Hitung-hitung kalau 2 hari selesai dibahas DIM itu, berarti per DIM itu hanya dibahas 103 detik. Atau tidak dibahas sama sekali. Nggak mungkin lah kalau dibahas kan gitu kan. Dibahasnya secara spill gitu aja Bang. Ya nggak dibahas ya. Jadi mungkin kira-kira begini pembahasannya. Oke, apa yang mau kita dapat ya dia mau cek, oh ini aja, oke yang lain ditolak aja, mungkin ya begitu dong, nggak mungkin dong kalau dibahas. Artinya kan di Komisi 3 itu dengan 9 fraksi kalau satu orang berbicara satu kan artinya paling tidak berbicara dong kan ya. Kalau Ya, paham banget nggak, pertanyaannya anggota Komisi 3 paham hukum pidana nggak? paham lah saya kira Pak, karena itu kadang-kadang saya katakan begini, saya ada kan 9 fraksi. Nah, di sana ada aparat mantan, ada jenderal polisi yang juga bergelar mungkin dokter dan profesor, saya juga nggak tahu. Pidana, Bang. Kalau di polisinya di lantas atau di Intelkam? Mungkin tidak di lantas barangkali. Tapi yang kedua, kan banyak ya advokat gitu, aparat penegak hukum, advokat di sana ya. Jadi sebenarnya tanpa orang masyarakat berbicara, mereka juga udah bisa memberikan masukan. Asumsinya. Asal diberikan waktu, kesempatan kan, asumsinya kan gitu ya. Ya, di Komisi 3 itu kalau nggak aparat penegak hukum ya, praktisi hukum. Dan gelarnya juga ada yang doktor, ada yang profesor kan gitu ya. Kalau kita lihat persidangannya, dinamikanya nggak terlalu banyak kritik itu terucap. Enggak ya? Pembahasan cenderung cepat, ya oke, gitu-gitu. Iya, termasuk juga di pemerintah katanya sudah dibahaskan gitu, padahal ratusan kalau nggak ribuan kalau nggak salah DIM-nya itu. Iya. Kan paling tidak kalau ditanggapi kan gitu satu orang bicara, saya kira belum nggak akan selesai beberapa hari ya. Sempat japri Pak Ketua Komisi 3. Pak, ini ada keluhan dari tim ahli dari pemerintah yang dia merasa nggak dilibatkan secara maksimal. Datang kayak cuma pajangan doang gitu. Saya kasih tahu tuh pengakuan tim ahli itu. Jadi pertanyaannya, ada nama-nama top ya, guru besar hukum pidana, ada dari berbagai kampus gitu. Pertanyaannya, beliau-beliau ini bertanggung jawab nggak sama draft DIM pemerintah? Ya mereka harus bicara dong gitu ya. Maksudnya apa yang mereka sampaikan ya, dan supaya kita bisa ikuti. Karena ada yang mengatakan dalam satu kesempatan di sini, misalnya di satu negara seperti di Inggris katanya, dibuat meaningful participation itu. Nah, ketika orang menyampaikan, maka bisa diikuti kan gitu, masukan yang diberikan dan sampai diadopsi atau ditolak, kan kita bisa melihat kan gitu. Jadi kalau disebut meaningful participation, mestinya bisa dong deh. Oke, misalnya DIM-nya itu sekian ribu atau sekian ratus ya, yang diterima hanya 3 atau 5 gitu ya, yang lain nggak. Nah, penjelasannya apa kan itu? Berikutnya Bang, kalau ada masukan yang itu di luar DIM, misalnya ke DIM ini dia hanya membahas 3 masalah saja. Masalah hukum acara pidana ada 10. Nah, yang si DIM ini nggak bahas yang 4 sampai 10 ini. Nah, kalau kita mau ngasih masukan di luar yang 3 ini bagaimana?
Artinya partisipasi dari publik. Iya. Kan selalu dikatakan, Apakah DPR akan menambah DIN baru, masalah baru yang dibahas? Kan enggak Bang akhirnya. karena saya juga baca statement yang mengatakan ya dari DPR ya, bahwa ini partisipasi yang paling lengkap katanya kan diberi. Apakah maksudnya sekedar orang diundang, terus terlalu berbicara, setelah itu gone with the wind kan gitu kan? Apa begitu? Oke. Ya itu mudah-mudahan itu tidak demikianlah adanya, artinya sungguh-sungguh masih mau mendengarkan. Nah sekarang saya kembali kepada tentang upaya paksa ini. Ini kan yang paling sensitif ya. Di antaranya adalah penetapan sebagai tersangka dan yang kedua nanti penangkapan dan penahanan, terutama penahanan. Saya mulai dulu dengan penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka nampaknya masih diskresioner ya. Masih tergantung pada pernyataan atau penetapan dari penyidik. Ya. Bahwa saya sudah menemukan 2 alat bukti dan berdasarkan itu saya tetapkan dia sebagai tersangka. Betul ya? Masih begitu? Masih begitu. Buktinya ini sah apa tidak kan belum tentu diuji. Di mana pengujiannya? Gitu. Nah makanya kemudian gini, masa rentang yang paling bahaya ya dalam pemeriksaan itu adalah sejak penangkapan dan masa di awal-awal itu Bang. Masa di awal-awal tanda kutip ya, upaya apakah dia mengaku atau tidak. Upaya ngasih keterangan bagaimana. Itu kan upaya penggalian informasi. Nah seringkali memang tidak berbasis scientific evidence. Gitu, tidak berbasis, karena masih mengejar pengakuan. Sampai sekarang masih Bang, mengejar pengakuan. Makanya seringkali banyak kasus tiba-tiba pengakuan saksi dalam pemeriksaan dicabut di pengadilan. Itu sangat sering kita temukan. Kenapa? Karena dia tidak bebas. Apa faktornya? Faktornya pertama, orang ini ketika masuk dalam pemeriksaan, dia tidak punya apakah dia punya pendamping yang layak sejak awal. Makanya kan kewajiban pemberitahuan hak sejak awal bahwa Anda punya hak untuk didampingi advokat atau ada rules, itu bagaimana? Ada nggak di KUHP kita? Yang kedua, apakah kewajiban menghadapkan orang ini ke pengadilan maksimal 2x24 jam, ada apa nggak? Habeas corpus. Agar tahu hakim ini kondisi si orang ini sehat kah, kondisi awalnya, fisiknya penuh luka kah? Karena pengalaman kami Bang, beberapa kasus orang ditangkap saat demo Bang. Kami nggak bisa ketemu dengan klien kami 3-4 hari. Kenapa? Ya itu ruang yang nggak bisa dimasukin. Makanya penting ada kewajiban bantuan hukum sejak awal. Yang kedua, ada kewajiban penyerahan orang ini ke pengadilan. Ditunjukkan kondisi fisiknya, apakah layak ditahan, layak diproses secara lain-lain. Apakah bukti-bukti yang didapat tidak ada kekerasan? Sejak awal harus Bang. Kalau itu dalam RUU nggak ada. Nggak ada diatur demikian. Jadi semua tergantung pada penyidik. Sekarang bahkan beberapa hal itu delegitimasi. Misalnya gini, bantuan hukum Bang. Kalau dia menolak si orang ini didampingi, maka ya udah nggak perlu dampingi bantuan hukum. Berarti kan ini pemutihan, pengakuan bahwa orang nggak perlu bantuan hukum, ya udah nggak perlu bantuan hukum gitu. Sebelumnya kan ilegal. Yang bagus kan kayak kasus anak Bang. Kasus anak itu kalau nggak didampingi oleh bantuan hukum, maka perkaranya dihentikan oleh hakim. Ya oleh hakim itu. Kalau ketahuan sejak awal nggak ada pendampingan hukum. Oh ada untuk peradilan itu diatur dalam sistem peradilan anak. SPA diatur kayak begitu, tapi tidak ada direfleksikan atau dicerminkan di dalam RUU KUHP sekarang ini. Termasuk yang paling bahaya Bang sekarang ada namanya penguatan posisi saksi mahkota. Penguatan posisi saksi mahkota. Diakui sekarang di KUHP. Maksudnya gimana? Saksi mahkota itu ada 2 hal. Pertama adalah kalau ada 2 tersangka ini, dua-dua tersangka, kan nggak boleh dia saling memberatkan satu sama lain. Itu prinsip non self incrimination dalam CCPR. Nah sekarang diperbolehkan satu jadi saksi bagi yang lain. Yang kedua, kalau nggak ada saksi, saksinya hanya aparat nih yang menangkap, yang melakukan pemeriksaan, aparat jadi saksi juga. Itu gimana? 2 hal itu. Kan apa berubah definisi saksi? Saksi itu kan yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Iya. Tapi nah, yang diterangkan itu yang mana sekarang? Dia nggak melihat, tidak mendengar. Kalau ada 2 tersangka, dua-duanya bebas untuk punya hak ingkar, punya hak untuk memberatkan dirinya sendiri. Nah, saksi mahkota, karena di split perkaranya, kalau sekarang tetapinya gitu kan, yang satu jadi saksi buat perkara yang lain. Harus Haris Hazar tuh Bang, kan digituin Bang. Fathia perkara A, Haris perkara B. Nah, Fathia jadi saksi buat Haris.
harus jadi saksi buat fakta, saksi mahkota. Nggak mungkin. Jadi sekarang ada di dalam RUU KUHP sekarang ini yang menurut Isnur itu malah kemunduran kan? Malah memperbolehkan saksi mahkota. Ya artinya kemunduran dari kan di dalam KUHP yang sekarang kan nggak boleh kan itu kan. Nah malah diadakan. Oke, nah saya mau kembali lagi tadi yang paling itu tadi penangkapan ya. Penangkapan, ya. Tapi sebelum penangkapan ini penetapan sebagai tersangka ya. Yang menurut Mahkamah Konstitusi ini juga sudah merupakan bagian dari HAM Ya. yang perlu ada perlindungan. Karena kan dengan status sebagai tersangka ini nanti kan upaya paksa itu kemudian bisa diterapkan. Nah, bagaimana mengenai penetapan tersangka di dalam RUU KUHP sekarang ini? Yang harus dibaca, Bang, bagaimana proses penyelidikan. Penyelidikan sekarang proses awal kan, yang usul teman-teman itu jangan ada di KUHP, penyidikan saja. Karena sekarang nih, Bang, penyelidikan nih aneh-aneh, Bang, dalam praktik di lapangan. Ada namanya undangan klarifikasi, undangan verifikasi, undangan menjelaskan, bahkan gitu dalam banyak panggilannya. Yang itu menjadi proses pengumpulan bukti yang harusnya ada di penyidikan. Dengan dasar itulah dia ditetapkan sebagai tersangka. Tahapan begitu sekarang, Bang. Iya, kalau nggak salah sekarang penyelidikan dijadikan sebagai satu tahapan ya. Iya. Jadi penyidikan, Iya. penuntutan, dan kemudian pemeriksaan di pengadilan ya, dalam pemeriksaan di pengadilan ya. Jadi penyelidikan itu satu tahapan ya. Jadi yang akhirnya dalam banyak hal dia redundant sebenarnya. Penyidikan menjadi tempat yang rentan sekali tadi untuk trik-trik atau apa cara yang tidak tepat atau salah secara hukum acara pidana. ya, saya nggak tahu persis ya penyelidikan itu apa tujuannya kan itu ya. Tapi ternyata dijadikan tahapan ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang ini kan satu prinsip di dalam hukum acara pidana itu adalah bahwa jangan terlalu lama seseorang itu ditahan sebelum pemeriksaan di pengadilan. Dan dalam ICCPR ya mengatakan bahwa justru penahanan itu tidak perlu kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang karena kalau ditahan dia terlalu lama maka akan namanya prejudis terhadap itu penghukuman terdahulu. Penghukuman terdahulu. Dan ternyata di dalam RUU KUHP ini kan sama seperti di dalam KUHP. Nggak ada ya, karena jadi bisa ditahan sampai 120 hari ya. 20, 40, 30. Iya 30 kan itu ya. Padahal kan keadilan itu di pengadilan. Nah ini artinya tidak peradilan cepat dong. Padahal kan asasnya peradilan cepat kan gitu ya. Tapi bisa ditahan 120 hari. Bagaimana itu komentarnya mengenai itu? Satu, indikator orang ditahan itu juga belum jelas. Orang ditahan ini layak ditahan apa enggak? Dievaluasinya gimana? Itu enggak ada indikatornya. Makanya penting hakim menilai layaknya penahanan sebenarnya sejak awal gitu. Yang kedua, lamanya penahanan. Jadi kalau kita berkaca pada draft KUHP 2012 jauh lebih baik draft KUHP sebelumnya. Draft KUHP 2012 itu masanya jadi pendek, Bang. Penahanan. Andi Hamzah dan kawan-kawan penyusunnya membuat itu pendek gitu. Karena dia mengacu ke ICCPR ketat. Nah sekarang nggak ada perubahan. Artinya apa? Di situ kita ingin menilai semangat perubahan orang untuk nggak ditahan itu nggak ada. Hanya kita bilang ini stop dulu. Ini kok nggak dievaluasi sih masa penahanan. Dan kepolisian bisa menahan, penyidik bisa menahan di tahanan sendiri. Itu berbahaya. Selama ini evaluasi dari berbagai special rapporteur di anti penyiksaan, kerentanan orang disiksa itu di ruang tahanan. Kematian-kematian di Si Junjung, Oki itu di ruang tahanan penyidikan. Oh, jadi artinya lamanya penahanan yang diberi kesempatan oleh RUU ini juga berkaitan dengan undang-undang anti penyiksaan itu tadi. Akses langsung di tahanan 24 jam. Penyidik sangat menguasai. Jadi dengan kata lain, dengan waktu yang terlalu lama selain bertentangan dengan ICCPR, ya International Covenant on Civil and Political Rights yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 ya. Nah, juga dengan Undang-Undang Anti Penyiksaan ya, itu Undang-Undang Nomor 18 598 itu ya. Harusnya standar internasional itu ketika polisi menangkap maksimal sekian jam. Misalnya 8 sampai 10 jam, proses BAP, perpanjangan bisa berapa jam. Harus dipindahkan ke detention center. Pusat penahanan. Di masa kita mungkin tahanan atau apa. Agar apa? Agar penanganannya nggak di bawah penyidik langsung. Penyidik kalau mau akses untuk pemeriksaan, ya silahkan datang untuk panggil periksa lagi.
Ya saya ini ya baca media ya, ada kejadian di Inggris itu Liverpool ya, ketika merayakan kemenangan lagi arak-arakan di jalan tiba-tiba ditabrak ada mobil. Iya, iya. Itu belum lama tuh, saya kira mungkin 2-3 bulan yang lalu ya. Kemudian dalam waktu yang singkat itu sudah sampai di pengadilan, 7 hari apa 20 hari sampai di pengadilan ya. Artinya dibawa ke pengadilan. Ya walaupun belum pemeriksaannya, tapi mungkin untuk mengecek tentang bukti permulaan itu barangkali untuk penetapan tersangka. Saya nggak tahu itu prosedurnya. Tapi di kita 120 hari kok kontrak ini sekali ya. Pertanyaannya, itu untuk apa masa penahanan selama itu? Orang sudah diperiksa, sudah di DAP, sudah lengkap perkaranya, masih ditahan. Dan penyerahan ke penuntut itu menunggu habisnya perkara. Untuk apa itu? Kan nggak ada alasan yang cukup kuat untuk menahan Nah, itu. ada yang mengatakan bahwa justru sebenarnya kalau dipersingkat justru membantu misalnya kepolisian untuk mencegah korupsi. Karena katanya justru di situ ada korupsi yang paling banyak. Jadi artinya sesuai dengan tadi UNCSC, United Nations Against Corruption, yang sekarang menjadi undang-undang tahun 2007 ya, nomor 6 kan itu ya. Jadi kalau itu masih tetap dipertahankan, jadi tidak sesuai dong, tidak merefleksikan konvensi ini dong. Iya, dan juga dalam konteks ekonomi, dia akan menghemat anggaran negara. Pada saat yang sama menghemat negara dan berpotensi korupsi kan gitu. Dikasih makan sehari 3 kali, gitu-gitu. Dan lamanya penahanan juga kan akhirnya membuat proses hukum itu kira-kira ya semakin potensial juga, semakin nggak jelas. Kecepatannya kan menjadi nggak responsif gitu. Asas cepat sederhananya nggak terlaksana. Iya, memang diskusi mengenai itu saya nggak melihat intensif ya. Ya intensif. Tadi ya sebagai ilustrasi yang itu nggak masuk DIM, Bang. Gimana kita ngasih masukannya? Abang nih punya konsepsi soal penahanan. Tapi sejak awal nggak didraftkan di DPR, nggak masuk DIM DPR, nggak masuk DIM pemerintah. Terus kita ngasih komentar di luar DIM. Kan berarti gitu kan? Ya, DIM itu kan sebenarnya kan nggak mengikat kan. DIM itu kan adalah masalah yang didaftarkan oleh, dalam hal ini kan pemerintah. Tapi ya pemerintah ya salah satu pembuat undang. Tapi kan kalau publik kan bisa membuat inventarisasi masalah tersendiri juga. Jadi boleh aja. Nah tinggal memang masih mereka mau menegosiasikan nggak, mau mendiskusikan apa enggak kan gitu. Karena memang ini masalah sensitif. Belum lagi misalnya kita bicara misalnya 3 jenis ya penahanan ya. Ada di rutan, ada kota, ada rumah kan gitu ya. Yang kan sedikit-sedikit langsung rutan aja kan. Padahal kan overcrowding kan yang ada di sana. Korupsi lagi kan saya kira kan gitu. Jadi berarti belum merefleksikan ya, sependapat nggak, belum merefleksikan konvensi internasional yang sudah menjadi undang-undang itu tadi. Standar yang harus dilaksanakan berdasar konvensi itu nggak dilaksanakan standarnya. Nah masih ada waktu nggak ya? Karena katanya Oktober ini baru akan diundangkan supaya dipertimbangkan ini dimasukkan nanti dalam. Realitanya nampaknya nggak begitu. Pembahasan DIM selesai 2 hari dan langsung masuk ke tim sinkronisasi. Artinya itu sudah tahap finalisasi. Kalau sudah sinkronisasi, sudah sinkron, apa yang dibahas dengan undang-undang lainnya, dengan ketentuan yang ada sebelumnya, maka ya udah lewat, tinggal langsung pengetukan palu. Ya, kalau betul sudah tahap sinkronisasi ya, karena memang ada tahap, kalau betul begitu ya, yang saya dengar sih Oktober baru, jadi dengan kata lain reses mereka hari Kamis ini, nanti masih dibuka lagi ada pembahasan, ya, artinya masukan-masukan seperti yang kita bicarakan sekarang, ya mungkin atau sempat dipertimbangkan gitu. Harusnya kembalikan ke tahapan pembahasan. Pembahasan itulah memungkinkan secara substansi pokok-pokok pikiran masuk. Kalau sinkronisasi itu hanya utak-atik kata. Jadi setuju ya dari pengalaman Isnur ya, bahwa penahanan ini yang bisa sampai 120 hari, 20, 40, 30 kan itu ya. Walaupun tidak seluruh perkara kan yang ancaman hukumannya bisa 30 tambah 60 kan itu ya. Sebenarnya ini berlebihan dan itu tidak perlu ya. Tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman dan bertentangan atau tidak sesuai dengan konvensi yang dia katakan dibangun ya. Itu yang pertama, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah menjadi undang-undang, sudah ratifikasi. Dan yang kedua
Ya tiga-tiganya saya kira ya anti penyiksaan yang sudah menjadi undang-undang. CRC, ada lagi namanya SIDO tentang perempuan. Ya, artinya banyak. Tapi yang eksplisit saya lihat di dalam penjelasan 3 yang disebut. Tapi artinya dengan merujuk konvensi internasional antara lain, memang itu disebutkan yang 3 itu ya. Termasuk anti korupsi itu. Nah, anti korupsi ini kan tidak hanya kita memberikan kwitansi palsu atau kwitansi yang tidak benar, tapi adalah kalau misalnya tidak ada transparansi atau selalu ada kesempatan untuk kemudian menggunakan kekuasaan kan gitu ya, sehingga orang memberi misalnya dengan penahanan tadi yang tidak perlu, kan akhirnya kan dengan gampang orang nanti akan memberikan suap dan Dan sebagainya. itu kan dalam bahasa di lapangan, Bang, itu ada namanya praktik sewa kos. Oh iya, muncul Sewa itu kos, di iya. Jawa Tengah kalau nggak salah ya, sewa kosnya itu ya. Berarti tidak anti korupsi dong kalau ada peluang Iya, itu masih jadi ada kan itu ya. tahanan bukan rumah tahanan, Bang, tapi si orang-orang ini ditahan harus bayar. Bayarnya Oh, berapa tergantung, ada blok mananya ada gitu. memang sudah beberapa media itu saya lihat terakhir yang saya kira mengemuka yang di Jawa Tengah ya, yang sudah terungkap itu. Nah, kalau masih potensi itu ada, berarti konsep ini nggak cocok dong dengan perbaikan nih ya. Kalau betul katanya itu akan lebih baik daripada yang ada sekarang kalau kayak begitu. Makanya pentingnya judicial scrutiny adalah sebenarnya dia pre factum. Kalau pra peradilan kan post factum, Bang. Setelah orang mengalami pelanggaran baru diuji. Oke, jadi artinya poinnya adalah judicial scrutiny ya, judicial scrutiny. Oke, menarik juga kalau nanti jadi upaya paksa harus disandingkan dengan judicial scrutiny. Judicial scrutiny itu artinya ada pengujian yudisial. Pengajian yudisial Jadi sebelum peristiwa terjadi. sebelum peristiwa terjadi. Jadi tidak diskresioner Jadi begitu orang ya. ditahan atau nggak ditahan itu harus diuji secara tepat, secara layak, bukan subjektif dari penyidik. Baik, jadi artinya upaya paksa ini ujiannya yang tepat adalah dengan judicial scrutiny dan Dalam bahasa ini hakim memeriksa pendahuluan. hari pendahuluan ya. Baik. Nanti kita akan bahas nanti pada berikutnya. Kita akan kembali membahas tentang judicial scrutiny yang dikatakan oleh Isnur ini adalah satu lembaga ya, satu cara untuk mengatasi ya atau untuk memastikan bahwa upaya paksa itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Baik, kita akan kembali mendiskusikan tentang judicial scrutiny itu.